Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rizaldi dengan nomor NPM 2235165162344. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial terdiri dari dua kata, yaitu stratifikasi dan sosial. Stratifikasi berasal dari kata stratum atau strata yang berarti lapisan. Lalu sosial berasal dari kata socius atau society yang berarti masyarakat. Definisi stratifikasi sosial yaitu penggolongan atau pembedaan kelas masyarakat yang terdiri dari beberapa tingkatan lapisan, yaitu ada lapisan atas, lapisan menengah, dan lapisan bawah yang tersusun secara vertikal. Di bawah ini ada contoh piramida stratifikasi sosial serta orang yang menduduki golongan-golongan tersebut. Yang pertama ada golongan atas, biasanya diduduki oleh orang kaya, pengusaha, dan penguasa. Lalu ada golongan menengah, biasanya diduduki oleh pegawai kantor, petani pemilik lahan, dan pedagang. Lalu di golongan bawah ada buruh tani dan budak. Stratifikasi sosial pasti terjadi apalagi pada masyarakat yang sudah kompleks statusnya. Golongan seseorang dapat didasarkan pada individu yang memiliki kemampuan untuk memiliki nilai-nilai yang berharga maupun dihargai pada suatu masyarakat. Nilai tersebut menjadi tolak ukur dari stratifikasi sosial. Ada 4 nilai yang dijadikan tolak ukur tersebut, yaitu nilai ekonomi, nilai kekuasaan, nilai pendidikan, dan nilai kehormatan. Pada nilai ekonomi, suatu individu yang memiliki kekayaan atau penghasilan yang tinggi merupakan individu yang menduduki lapisan atas. Sedangkan individu yang memiliki kekayaan dan penghasilan yang rendah, mereka menduduki lapisan bawah. Kekayaan biasanya itu diukur dari kepemilikan barang-barang mewah, dari tempat tinggal, ataupun dari gaya hidupnya. Intinya, kekayaan seseorang diukur dari kebutuhannya yang sudah terpenuhi. Seperti pada orang-orang yang berpenghasilan tinggi dan kekayaannya tinggi, kebutuhan primer, sekunder, dan tersiernya semua sudah terpenuhi. Oleh karena itu mereka digolongkan sebagai lapisan atas. Lanjut yang nilai kedua yaitu kekuasaan. Kekuasaan merupakan kepemilikan kekuatan atau power seseorang dalam mengatur dan menguasai sumber produksi atau pemerintahan. Kekuasaan biasanya bersangkutan dengan kekayaan. Orang-orang yang memiliki kekayaan yang tinggi pasti berkuasa atas orang yang memiliki kekayaan rendah, ataupun sebaliknya. Lanjut ke nilai ketiga yaitu nilai pendidikan. Orang akan menduduki lapisan lapisan atas pada pendidikan ketika mereka mempunyai pengetahuan yang tinggi. Pada masyarakat, pengetahuan yang tinggi itu diukur dari gelar akademiknya, seperti kesarjanaan, ataupun profesi seperti dokter, profesor, insinyur, atau doktor. Yang keempat yaitu nilai kehormatan. Kehormatan bisa diukur dari gelar kebangsawanannya ataupun dari kekayaannya. Biasanya pada masyarakat yang tradisional, orang yang paling dihormati adalah tetua adat karena memiliki banyak jasa atas masyarakat sekitar tersebut. Pengertian stratifikasi sosial menurut para ahli. Di sini saya mengambil 5 ahli yang berpendapat mengenai stratifikasi sosial. Yang pertama ada Pitirim Asorokin. Beliau berpendapat bahwa stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan-lapisan ke kelas secara bertingkat atau hierarkis. Yang kedua yaitu Robert M.Z. Lawang berpendapat bahwa stratifikasi adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan privilege dan prestise. Yang ketiga ada P.J. Bowman. Stratifikasi sosial adalah golongan manusia dengan ditandai suatu cara hidup dalam kesadaran akan beberapa hak istimewa yang tertentu dan karena itu menuntut gengsi kemasyarakatan. Lalu yang keempat ada Surjono Sukamto.
Stratifikasi sosial adalah pembedaan posisi seseorang atau kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal. Lalu yang kelima ada Paul B. Horton dan Chester Alfred. Stratifikasi sosial adalah sistem perbedaan status yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dari kelima pendapat para ahli, bisa kita tarik kesimpulan bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan dan penggolongan individu-individu dalam masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas yang bertingkat atau vertikal yang berlaku dalam masyarakat. Berapa sifat-sifat dari stratifikasi sosial? Yang pertama ada sifat stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial tertutup merupakan stratifikasi yang mana tiap anggotanya pada masing-masing lapisan berinteraksi sesuai dengan lapisan atau kelas yang dimilikinya atau berinteraksi secara horizontal saja. Dan pada stratifikasi sosial tertutup jarang ataupun tidak pernah untuk berinteraksi dengan lapisan yang berada di atas atau di bawahnya atau berinteraksi secara vertikal. Contoh dari stratifikasi sosial tertutup adalah sistem kasta pada agama Hindu. Sistem kasta tersebut mengelompokkan anggota masyarakat menjadi 4 kasta, yaitu ada ksatria, brahmana, waisya, dan sudra. Menurut sistem kasta tersebut, seseorang akan kesulitan apabila ingin berpindah kelas atau berpindah lapisan. Karena apa? Karena kasta diperoleh dari garis keturunan seseorang. Lanjut kedua, yaitu sifat stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial terbuka adalah stratifikasi sosial yang mana tiap lapisan diperbolehkan berinteraksi antara masing-masing lapisan baik secara horizontal maupun secara vertikal. Pada stratifikasi jenis ini, individu dapat berpindah status atau lapisan dengan usaha yang butuh banyak perjuangan sehingga kedudukan nilai yang dimiliki dapat dikategorikan dalam lapisan atas. Contoh dari stratifikasi sosial terbuka, misalkan si A kerja jadi staf pada perusahaan tertentu, lalu si A ini diangkat jabatannya karena si A masih menjabat menjadi staf di perusahaan tertentu, otomatis dia tuh masih menduduki golongan menengah. Lalu diangkat jabatannya oleh CEO dari perusahaan tersebut, diangkat menjadi manajer ataupun wakil manajer, sehingga si A ini otomatis gajinya pun meningkat, penghasilannya menjadi tinggi, serta tabungannya pun jadi banyak, sehingga si A ini bisa berpindah lapisan. Darinya dia lapisan menengah, dia pindah menjadi lapisan atas, berpindah secara vertikal. Jadi itu adalah contoh dari sifat stratifikasi sosial terbuka. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.